Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini eh, kita coba membahas jual beli. Kebetulan juga siang tadi ada yang telepon saya setelah sholat Jumat. Pak, saya mau beli mobil. Saya tidak pernah lihat mobil itu. Sepakat by phone. Akhirnya DP 5 juta. Setelah saya Google, setelah saya lihat, ternyata harga itu kemahalan saya beli. Akhirnya saya minta batal. Tapi si penjual malah memaksa harus melunasi. Sikap saya seperti apa, Pak? Oke, kita jabarin. Jual beli itu boleh saja, boleh-boleh saja, tapi yang halal. Kalau dia haram, tidak boleh jual beli yang haram. Syarat-syarat jual beli itu apa aja sih? Ya, ada barang, ada penjual, terus ada pembeli, terus sesuai dia cakap, pembeli atau penjual cakap, terus mereka mempunyai kesepakatan. Jadi lebih baik jual beli itu kalau belum kenal atau untuk mengikat, kita buat kesepakatan jual beli. Kalau kita ingin membatalkan atau kita tidak meneruskan, di kesepakatan itu tertulis. Nah, pertanyaannya lagi, bagaimana kalau di kesepakatan itu kalau tidak jadi dipulangin? Kalau tidak jadi dipulangin. Nah, tetapi si penjual tidak memulangin, apa yang harus dilakukan? Ya, dilakukan gugat pengadilan. Pengadilan di mana objek bisa, di mana tempat membuat perjanjian bisa. Tapi abdolnya di mana objek. Umpamanya kita beli tanah di sini, tapi di Lampung buat perjanjiannya di Jakarta. Yang abdolnya kita objeknya di mana? Objeknya di Lampung, gugat di pengadilan negeri di Lampung. Seandainya putusan pengadilan itu memenangkan bahwa jual beli itu batal, terus dia tetap tidak mau mengembalikan, apa yang harus dilakukan? Pertama, kita permohonan dulu ke pengadilan untuk eksekusi. Setelah putusan eksekusi, kalau dia tidak mau, nah itu baru ranah pidana masuk. Artinya dia tidak menjalani putusan. Di dalam putusan itu kita meminta uang kembali, dia tidak mengulangi, nah itu sudah masuk ranah pidana. Itu jual beli. Ada lagi pertanyaan, orang tua saya membeli rumah. Orang tua saya membeli rumah kredit 10 tahun, baru berjalan 5 tahun meninggal. Pertanyaannya itu bagaimana, siapa yang bayar? Kembali lagi ke waris. Jadi waris itu bukan rumahnya itu aja yang dapat, tapi dia harus punya waris utang. Jadi para waris itu diwajibkan untuk membayar hutang almarhum. Nanti setelah lunas, minta lagi penetapan pengadilan siapa waris atau kesepakatan. Dari waris itu sepakat buat pernyataan keluarga bahwa nanti rumah yang sudah dilunasi ini untuk anak pertama, anak kedua, atau anak terakhir, atau untuk ibunya. Itu bisa, itu semua. Jadi jual beli itu tidak bisa sebenarnya dibatalkan sepihak. Bisa kalau dia tidak cakap, terus dia di dalam perjanjian itu ada isinya apabila tidak sesuai diinginkan. Contoh tadi mobil tadi di dalam perjanjian bahwa mulus, mesin bagus, ternyata tidak mulus, ternyata tidak bagus, itu bisa dibatalkan. Tidak dibatalkan, ngomong baik-baik, ya bisa itu. Tapi kalau dia ngotot juga, pengadilan, kembali lagi ke pengadilan, bisa ajukan gugatan sendiri, bisa datang, tapi yang lebih mudah serahkan kepada pengacara atau ahlinya, pengacara yang akan membantu menyelesaikannya. Itu jual beli.
Tidak boleh tadi jual beli yang haram. Ya banyaklah jual beli haram yang tidak diperbolehkan. Ya jual beli narkoba itu sudah tidak boleh. Jual beli minuman itu tidak boleh. Jadi saudara-saudara semua, jual beli itu lebih baik buat pengikatan, buat perjanjian, karena mengacu kepada 1320 kesepakatan kedua belah pihak sah di mata hukum apabila dua-duanya sepakat. Nah, dan tidak bisa sepihak. Dari 1320 itu udah jelas, artinya dua-duanya sepakat, batalinya juga harus dua-duanya. Tapi kalau satu tidak mau, pengadilan. Oke, itu jual beli. Bisa telepon atau WA apabila ingin konsultasi lebih lanjut. Tony Sastrajaya, jangan lupa like and subscribe.